Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ibu Mutiara Justicia. Pada video kali ini kita akan bahas materi menyederhanakan bentuk akar. Ini merupakan materi kelas 9 semester 1. Diharapkan setelah menonton video ini kalian mampu memahami konsep bentuk akar, memahami sifat-sifat bentuk akar, menyederhanakan bentuk akar, dan merasionalkan bentuk akar. Berbicara bentuk akar, ternyata ini pernah kita bahas pada materi sebelumnya, yaitu pada bilangan berpangkat pecahan, di mana A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maka dapat disimpulkan, bentuk akar merupakan kebalikan dari perpangkatan. Sekarang kita lihat konsep bentuk akar. Bentuk akar dilambangkan dengan lambang seperti berikut. Untuk umumnya, jika A pangkat N sama dengan B, maka akar pangkat N dari B itu sama dengan A. Sehingga, jika ada A kuadrat sama dengan B, maka akar dari B itu sama dengan A. Atau, jika A pangkat 3 sama dengan B, maka akar pangkat 3 dari B sama dengan A. Atau lagi, jika ada A pangkat 5 sama dengan B, maka akar pangkat 5 dari B sama dengan A. Untuk akar pangkat 2 itu pengecualian, kita tidak perlu menuliskan angka 2 pada bentuk akarnya. Contoh, akar 16 sama dengan 4, karena 4 dikali 4 sama dengan 16, 4-nya ada 2 kali. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2, karena 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8, 2-nya ada 3 kali. Dan terakhir, akar pangkat 4 dari 10.000 sama dengan 10, karena 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 10.000, 10-nya ada 4 kali. Sudah mulai paham? Berikutnya kita lihat sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, pada perkalian, akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Pada pembagian, akar A per B sama dengan akar A per akar B. Dan terakhir, pada penjumlahan dan pengurangan, hanya bisa dilakukan jika bilangan pokok dalam akar itu sama. Maka, jika ada M akar A ditambah N akar A, itu sama artinya dengan dalam kurung M tambah N dikali akar A. Atau jika ada M akar B dikurang N akar B, itu sama artinya dalam kurung M kurang N dikali akar B. Contoh, sederhanakan bentuk akar berikut. Yang pertama, akar 75. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus mengingat bentuk kuadrat dari 1 sampai 10 atau yang kata lain akar 1 sama dengan 1, akar 4 sama dengan 2 dan seterusnya sampai akar 100 sama dengan 10. Nah, ternyata soal kita tidak terdapat di tabel merah ini, tapi tabel merah ini bisa membantu kita menyelesaikannya. Akar 75 bisa kita jabarkan menjadi akar 25 kali 3. Kita ingat sifat perkalian bentuk akar sehingga menjadi akar 25 kali 3. Akar 25 sama dengan 5. Akar 3 kita biarkan karena kita tidak mengetahui akar 3 nilainya berapa. Jadi hasilnya 5 akar 3. Udah ya? Contoh berikutnya. Akar 0,25. 0,25 bisa kita tuliskan 25 per 100. Kita ingat sifat pembagian pada bentuk akar,
Jadi, kita tuliskan akar 25 per akar 100. Akar 25 sama dengan 5, akar 100 sama dengan 10. 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. Contoh soal berikutnya. 4 akar 3 ditambah 7 akar 3 dikurang 2 akar 3. Ternyata bilangan pokok dalam akar itu sama, sehingga kita tinggal menjumlahkan angka depan tanda akar. Maka 4 ditambah 7 dikurang 2, hasilnya sama dengan 9 akar 3. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini prinsipnya sama dengan penjumlahan dan pengurangan aljabar, yaitu kita hanya bisa mengoperasikan jika bilangannya sejenis atau jika bilangan pokok dalam akarnya sama. Contoh selanjutnya, 6 akar 3 ditambah 8 akar 2 ditambah 8 akar 3 dikurang 3 akar 2. Ternyata pada contoh ini, bilangan pokok dalam tanda akar itu tidak sama, ada yang 3, ada yang 2. Maka untuk menyelesaikannya, kita kelompokkan terlebih dahulu yang bilangan pokok dalam akarnya sama, yaitu 6 akar 3 ditambah 8 akar 3, kemudian ditambah dengan 8 akar 2 dikurang 3 akar 2. Dalam mengelompokkan ini, yang perlu kita perhatikan adalah tanda plus atau minus di depan angka tersebut harus diikutkan. Ya, kita selesaikan. 6 tambah 8 akar 3, kemudian ditambah 8 kurang 3 akar 2. Hasilnya 14 akar 3 ditambah 5 akar 2. Ini sudah bentuk paling sederhana, karena akar 2 dan akar 3 tidak bisa kita jumlahkan lagi. Soal berikutnya, 5 akar 50 dikurang 4 akar 32. Kita ingat kembali tabel warna merah kita. Ternyata akar 50 tidak ada di tabel. Kita harus memecahnya. 50 itu sama dengan 25 kali 2. 32 sama dengan 16 kali 2. Tinggal kemudian kita ingat sifat perkalian, 5 kali akar 25 kali akar 2 dikurang 4 kali akar 16 dikali akar 2. Akar 25 sama dengan 5, akar 16 sama dengan 4. Kita selesaikan. Sehingga menjadi 25 akar 2 dikurang 16 akar 2. Karena sama-sama akar 2 bisa kita kurangkan. Hasilnya 9 akar 2. Sekarang kita masuk ke merasionalkan bentuk akar. Pada pecahan, jika penyebutnya berbentuk akar, artinya pecahan tersebut belum sederhana. Untuk menghilangkan bentuk akar pada penyebut, ini yang dinamakan dengan merasionalkan bentuk akar. Contohnya, 2 per akar 3 atau 3 per akar 2 kurang akar 5. Pada kedua contoh tersebut, penyebutnya masih ada tanda akar. Selanjutnya, contoh merasionalkan bentuk akar. Tipe soal yang pertama, sederhanakan bentuk akar berikut, yaitu 2 per akar 5. Ini belum sederhana, karena penyebut masih terdapat akar 5. Untuk menghilangkan akar pada penyebut, kita harus mengali dengan akar itu lagi. Jadi, penyebut kita kali dengan akar 5, pembilang juga harus kita kali dengan akar 5. Kenapa? Karena akar 5 per akar 5 sama dengan 1. Mengali dengan 1 tidak akan mengubah maksud soal. Kita selesaikan. Penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. 2 kali akar 5 per akar 5 kali akar 5. Jadi 2 akar 5 per akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Jadi hasil akhirnya 2 akar 5 per 5. Untuk tipe contoh soal yang kedua, sederhanakan bentuk akar berikut. 6 per 3 kurang akar 2. Untuk menyelesaikan ini, kita harus mengali dengan lawan penyebutnya. Jika penyebutnya 3 min akar 2, berarti kita kali dengan 3 plus akar 2 per 3 plus akar 2. Ingat, kita harus mengali dengan angka 1.
Untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, kita perlu ingat persamaan kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Jadi penyebut bisa kita selesaikan. 3 kuadrat dikurang akar 2 dikuadratkan. Untuk pembilang, dan kita kalikan 6 dikali 3 tambah akar 2. Kita selesaikan. 6 dikali 3 ditambah 6 dikali akar 2 per 3 kuadrat sama dengan 9 dikurang akar 2 kuadrat sama dengan 2. Hasilnya 18 ditambah 6 akar 2 per 7. Semoga bisa dipahami ya. Agar lebih paham, silahkan kerjakan latihan berikut. Ya, cukup sekian materi hari ini. Sampai bertemu kembali di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.